Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, semuanya terima kasih sudah datang ke materi dan meeting kita, materi mata kuliah kita di analisa laporan keuangan bisnis. Sekarang kita akan bahas tentang neraca dan laba rugi. Oke, neraca dan laba rugi, tapi kita satu-satu dulu aja. Kita akan bahas tentang neraca dulu. Jadi nanti kalau teman-teman kalau ingin membuka sebuah perusahaan atau bekerja nanti sampai di perusahaan, teman-teman harus dan wajib hukumnya membuat laporan keuangan. Salah satu syarat dari laporan keuangan itu harus melampirkan neraca dan laba rugi. Neraca menunjukkan aset yang kita miliki, dan nanti ada laba rugi itu dari total omset yang kita dapatkan. Oke, pertama kita akan bahas tentang neraca. Di sini ada nama perusahaan. Terlebih dahulu harus teman-teman lampirkan. Yang selanjutnya ada neraca, karena kita akan membahas tentang neraca. Selanjutnya adalah 31 Desember 2019. Artinya laporan keuangan itu dimunculkan pada setiap tahun. Artinya teman-teman selama satu periode, itu satu tahun, itu dilaporkan pada saat 31 Desember 2019. Contoh, atau misalkan 31 Desember 2018. Akhirnya pada akhir tahun. Pak, pertanyaan, kalaupun misalkan di bulan Oktober saya buka usaha, apakah saya harus membuat laporan keuangan? Betul, tetap kita harus membuat laporan keuangan. Walaupun itu 2 bulan, berarti nanti hitungannya November dan Desember. Untuk apa Pak laporan keuangan ini? Biasanya digunakan pada saat laporan pajak. Atau kalau ada perusahaan mempunyai tujuan untuk mau minjam dana ke dunia perbankan, itu harus membuat laporan keuangan. Makanya laporan keuangan ini sangat penting. Oke, kita lanjut ke sini. Di dalam neraca ada namanya aset. Ada aset lancar dan ada kewajiban dan ekuitas. Oke, di sini aset lancar kita bahas satu-satu. Ada aset lancar disebutnya, atau ada juga yang mengistilahkan aktiva lancar. Itu sama aja. Antara aset lancar dengan aktiva lancar itu sama-sama. Gitu, atau istilahnya saja. Selanjutnya, ada di sini, sebelum ke atas, ini dalam bentuk ribuan. Artinya apa? Artinya, ribuan di sini teman-teman saya ingin men-sharekan kembali dan mengingatkan kembali bahwasanya kalau ribuan itu 0, 3 angka di belakangnya dihilangkan. Contoh, saya mempunyai uang adalah 1 miliar. Berarti kalau itu dalam bentuk ribuan, 3 angka di belakangnya dihilangkan. 1, 2, 3 itu dihilangkan. Jadi yang dilampirkan dalam laporan keuangan hanya 1 juta saja. Oke, itu hanya 1 juta saja, karena dalam bentuk ribuan berarti 3 angka di belakangnya itu dihilangkan menjadi 1 juta. Oke, paham ya guys? Oke. Jadi artinya apa? Artinya 1.008.000 ini aslinya adalah 1.008.000.000 rupiah. Oke. Nanti kalau ada yang ditanyakan silakan aktifkan speakernya dan silakan langsung menanyakan, Pak ini terlalu cepat atau Pak ini dari mana angkanya. Oke, lanjut. Di sini ada kas dan bank. Kas dan bank artinya kas. Kas itu adalah uang fisik yang ada kita pegang, itu yang kita punya. Baik itu yang ada di dompet, baik itu ada di saku, baik itu ada yang di bawah lemari, atau mau di bawah kasur, dan yang lainnya, itu masuk dalam kas, atau physically-nya ada. Selanjutnya, ada dari bank. Bank artinya apa? Bank ini ada dana kita, saving kita, yang disimpan di bank. Contohnya, tabungan, deposito, maupun surat berharga. Oke, selanjutnya ada piutang. Ada piutang, ya, ada piutang dan ada hutang. Artinya apa? Kalau piutang ini adalah kekayaan kita yang ada di orang lain. Kalau hutang apa? Hutang adalah kebalikannya. Kita mempunyai kewajiban untuk membayar harta atau membayar kewajiban dalam bentuk hutang. Itu biasanya hutang dagang.
Berarti kalau piutang, kekayaan kita yang ada di orang lain, atau orang lain mempunyai kewajiban ke kita. Tapi kalau hutang, kita mempunyai kewajiban ke luar. Oke, kas dan bank, terus piutang, dan terakhir persediaan. Persediaan, kalau misalkan saya mempunyai usaha di bidang clothing, berarti seluruh pakaian, aksesoris, celana, dan semuanya itu dikonversikan ke dalam rupiah. Tapi yang dikonversikannya adalah modalnya saja. Bukan harga jualnya, tapi persediaannya. All include apa yang kita miliki di situ, yang ada di clothing itu, kita konversikan ke dalam rupiah pada saat akhir tahun. Makanya suka ada istilah cuci gudang. Artinya apa? Itu menghabiskan persediaan. Gitu, menghabiskan persediaan. Nah, dari 3 komponen ini, dari kas dan bank, piutang, dan persediaan, ini masuk ke dalam aset lancar atau aktiva lancar. Ini yang disebut aktiva lancar. Oke, jadi nanti tinggal ditambahkan saja kas dan bank, ditambah piutang, ditambah persediaan, itu sama dengan jumlah aset atau jumlah aset lancar atau jumlah aktiva lancar. Jadi nanti kalian harus terbiasa dengan, oh saya ada jumlah aset lancar, apa aja? Ini diantaranya. Oh saya punya aktiva lancar, oh berarti aktiva lancar ini saja. Oke, clear? Nah, lanjut. Ada aset lancar, ini yang bersifat perputarannya cepat. Ada juga yang bersifat perputarannya lambat. Contoh, misalnya aset tetap yang ini tidak berubah. Ada tanah dan bangunan. Idealnya, aset tetap ini, tanah dan bangunan, yang mengalami penyusutan adalah bangunan. Oke, yang mengalami penyusutan adalah bangunan, bukan tanah. Kalau tanah itu mengalami kenaikan yang signifikan. Nanti setiap bulan, setiap tahun, itu biasanya ada kenaikan kalau tanah. Tapi kalau bangunan itu mengalami penyusutan. Pak, kalau bangunan gimana penyusutannya? Penyusutannya itu selama bangunan itu ada nilai ekonomisnya. Di antaranya adalah penyusutannya selama 20 tahun. Artinya apa? Bangunan itu kalau masih berdiri setelah 20 tahun, berarti itulah keuntungannya. Artinya, setelah 20 tahun itu bangunan sudah tidak ada nilainya. Selanjutnya, ada kendaraan. Ada kendaraan dan ada mesin. Ini masuk juga dalam aset tetap. Artinya apa? Kendaraan di sini, ini nilai penyusutannya adalah 5 tahun. Oke. Dan mesin pun, ini penyusutannya adalah 5 tahun. Jadi kalau kita masih punya kendaraan lebih daripada 5 tahun, itu sudah penyusutan selama 5 tahun. Artinya kalau 5 tahun kemudian mobil kita atau motor kita masih ada, nah itu sebenarnya keuntungan kita. Oke, jadi gimana Pak kalau cara menghitung penyusutannya? Sudah, supaya ini memudahkan tanah dan bangunan, ini nominalnya 1.800.000, oke, dibagi 20. Hasilnya adalah 90.000. Oke, terus kendaraan 875 dibagi 5, hasilnya pasti 175. Terus mesin, sini ada 125, ya sudah, mesin pun sama dibagi 5, hasilnya 25.000 atau 25 juta. Totalkan semua, maka nanti akan mendapatkan nominal sebesar 290.000. 290.000 inilah yang dimasukkan ke dalam ini. Ini adalah total penyusutan. Akumulasi penyusutan itu didapat dari semua penyusutan yang ada di aset tetap. Ingat, kalau yang namanya biaya itu pasti pengurang. Makanya di sini biaya pasti tanda kurung. Ya. Pasti tanda kurung. Artinya apa? Artinya itu dikurangi. Jadi total aset tetap tadi ditambahkan 1.800.000, ditambah kendaraan 875.000, ditambah 125, totalnya adalah 2.800.000. Dikurangi akumulasi penyusutan, itu adalah nilai aset tetap. Nilai aset tetapnya adalah 2.510.000 atau 2,5 M.
Oke. Sampai sini paham? Kalau ada pertanyaan, silakan aktifkan speakernya dan silakan tanyakan jika saya menjelaskan terlalu cepat. Oke, jadi total aset atau total aktiva adalah penjumlahan dari $25.83 ditambah, artinya jumlah aset atau jumlah aset lancar atau jumlah aktiva lancar ditambah nilai aset tetap. Hasilnya adalah total aset atau total aktiva. Oke. Ya, sekali lagi untuk mendapatkan total aset atau total aktiva, penjumlahan dari jumlah aset aktiva lancar ditambah nilai aset tetap. Oke, hasilnya pasti 5.093.000. Itu hasilnya. Oke, ini adalah aset. Ini adalah aset. Ingat sekali lagi, ada aktiva lancar itu berkaitan tentang yang perputarannya cepat. Oke, kalau persediaan habis pasti akan nambah ke kas atau bank. Atau piutangnya ada pembayaran, itu pasti nanti nambah ke kas dan bank. Oke, begitupun aset. Nah, seperti itu. Lanjut, di balik kekayaan atau di balik aset tetap, di situ pasti biasanya ada kewajiban. Oke, di sini pasti ada namanya kewajiban. Kewajiban maksudnya apa, Pak? Oh, misalkan Pak Ul punya rumah besar, punya kendaraan mewah, misalkan BMW, dia punya konveksi, mesinnya banyak. Nah, tetapi di balik kekayaannya yang dia miliki, dia dapat ternyata kewajiban juga yang besar. Contohnya apa? Oh, mesin dan mobil, ternyata dia punya pinjaman ke bank. Contoh, punya pinjaman ke bank, di sini makanya disebut ada hutang bank jangka pendek. Artinya apa? Hutang bank jangka pendek, itu kita punya pinjaman ke bank atau ke lembaga keuangan lainnya, itu dengan jangka waktu 1-3 tahun. Atau kita range-kan, biasanya 5 tahun pun masih di dalam hitungan jangka pendek. Kalau hutang bank jangka panjang, itu biasanya di atas 5 tahun. Kenapa di atas 5 tahun? Ini contohnya adalah pinjaman KPR. Kalau hutang bank jangka pendek, ya, ini biasanya pinjaman leasing. Pinjaman leasing, contoh, motor, pinjamannya di 3 tahun. Atau mobil, pinjaman sekarang udah sampai 5 tahun. Itu masuk dalam hutang bank jangka pendek. Kalau hutang dagang, ini kita punya pinjaman ke supplier, artinya kita punya kewajiban ke sana. Oh Pak, kalau saya punya clothingan, ternyata saya dikirim dari distro luar, dari distro Bandung, atau dikirim dari misalkan dari Yogyakarta atau dari Jakarta, dan saya punya buat di situ, nah, itu berarti hutang dagang. Penjumlahan kewajiban atau hutang lancar, tinggal dijumlahkan saja hutang bank jangka pendek ditambah hutang dagang. Hasilnya adalah ini. 1395. Oke, lanjut. Ada hutang bank jangka panjang, Pak. Contohnya apa tadi? KPR. Kalau KPR, ya, kalau KPR nanti teman-teman ya pinjaman sama, ada di atas 5 tahun. Bisa jadi 10 tahun, 15 tahun, 20, bahkan sekarang rekor sampai 25 tahun pinjaman KPR. Jadi selama kita hidup kita akan menyicil cicilan angsuran KPR. Luar biasa sekali. Lanjut, kita akan masuk ke ekuitas. Ekuitas apa, Pak? Ekuitas ini berkaitan tentang satu, modal dan saldo laba ditahan. Sehingga jumlah ekuitas adalah pertambahan dari modal ditambah saldo laba ditahan. Sama dengan adalah jumlah ekuitas. Oke, yang jadi pertanyaan selanjutnya, Pak, untuk saldo laba ditahan, itu bagaimana caranya? Atau saldo laba ditahan ini apa sih? Saldo laba ditahan artinya laba kalian yang tertahan di aset lancarkah? Oke, atau di aset tetapkah?
Pak, saya punya laba besar, tapi uangnya kemana ya? Oh, oke, kita nanti telusuri. Tertahannya di mana? Oh, ternyata saya punya uang kas, Pak, 1 miliar. Saya punya piutang, Pak, 375, Pak. Saya persediaan 1,2. Oh, ternyata sebagian di sini, di aset lancar, ternyata saya 2583 itu ternyata ada uangnya, ada barangnya. Oh, oke. Misalkan, oh, kalau nggak ada angkanya, ya sudah kita cek di aset tetap. Nah, artinya laba kalian yang tertahan, laba kalian yang tertahan, apakah nanti ada di aktiva lancar atau di aktiva tetap? Clear? Oke, lanjut. Sehingga tinggal dijumlahkan saja total kewajiban atau ekuitas pasifah kita kenalnya itu adalah penjumlahan dari jumlah kewajiban utang lancar ditambah utang bank jangka panjang ditambah jumlah ekuitas, sehingga hasilnya adalah 5093. Oke, ingat sekali lagi, untuk aktiva dan pasifa wajib hukumnya ya, wajib hukumnya ini harus sama antara aktiva dengan pasifa, harus, itu namanya balance. Oke, sekali lagi, untuk aktiva dan pasifa ini harus balance, angkanya harus sama, wajib hukumnya harus sama. Oke, nah ini harus balance. Kalau ini salah satu berbeda atau angkanya berbeda, itu tidak balance, berarti ada yang salah di situ, ada something wrong di situ. Oke, terakhir, ini ada saldo laba ditahan. Nah, pertanyaan selanjutnya, Pak, biasanya masalah itu terjadi pada saat kapan, Pak? Gitu. Biasanya itu tidak balance-nya itu pada saat ada perbedaan, apa namanya, ada perbedaan angka. Jelas, perbedaan angka itu dari mana saja, Pak? Perbedaan angka itu biasanya yang banyak muncul adalah di angka ini, di saldo laba ditahan. Pak, untuk menentukan saldo laba ditahan, seperti apa caranya? Ada cara cepat, dan ada cara juga, cara ya agak ribet. Gitu. Kalau saya, cara cepat seperti apa? Nah, cara cepatnya adalah, yang pertama, teman-teman silakan, saya akan lingkari di sini. Ya, cara cepatnya adalah yang pertama, total aset atau aktiva, oke, dikurangi saya tuliskan lagi, total aset dikurangi hutang lancar, jumlah hutang lancar, dikurangi hutang bank jangka panjang, dikurangi modal. Oke. Hasilnya adalah ini. Oke, sekali lagi. Rumusnya adalah untuk saldo laba ditahan, rumusnya total aktiva dikurang jumlah hutang lancar dikurang hutang bank jangka panjang dikurang modal. Itu adalah rumus untuk menentukan saldo laba ditahan secara cepat. Oke, itu rumus untuk perhitungan secara cepat untuk menentukan saldo laba ditahan. Jadi total aktiva, oke, dikurangi jumlah kewajiban lancar atau jumlah hutang lancar, dikurangi hutang bank jangka panjang, dikurangi modal. Hasilnya adalah saldo laba ditahan.
Oke, guys, kita perhatiannya. Ini sekali lagi ini minta diperhatikan. Untuk menentukan saldo laba ditahan supaya balance, cara cepatnya adalah aktiva, total aktiva dikurangi jumlah utang lancar, dikurangi utang bank jangka panjang, dikurangi modal. Maka akan muncullah angka saldo laba ditahan. Oke, sehingga nanti tinggal ditambahkan saja modal ditambah saldo laba ditahan sama dengan 2818. Untuk menentukan pasifa adalah penjumlahan dari jumlah utang lancar ditambah 880 tambah jangka panjang ditambah jumlah ekuitas sama dengan total pasifa. Dan ini total pasifa harus sama dengan total aktiva. Oke, guys, kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan, silakan boleh ditanyakan. Kalau terlalu cepat dan ada yang kurang jelas, nanti boleh ditanyakan. Silakan dan diaktifkan speakernya.